Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Sahabat Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali kita dengan dakwah selayang pandang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Islam yang berbahagia, belum pernah Allah menciptakan makhluk seindah manusia, sesempurna manusia. Belum pernah. Di Ragunan, kebun binatang Ragunan, di situ makhluk Allah ribuan banyaknya. Bandingin sama kita, cakepan mana? Ada makhluk Allah itu yang bernama malaikat, diciptakan dari cahaya, immaterial dan tidak perlu materi. Malaikat diberi akal, tetapi tidak diberi nafsu. Kalau malaikat selalu benar, tidaklah istimewa. Tetapi kalau malaikat tidak pernah salah, wajar, tidak ada yang bikin mereka salah. Materi tidak perlu, seksual tidak perlu, sama duit ogah, sama perempuan cuek, malaikat. Sebaliknya ada makhluk Allah itu yang bernama binatang. Diberi otak tetapi tidak diberi akal. Mereka hanya diberi nafsu. Sapi kalau sudah melihat rumput, itu nggak pakai nanya-nanya lagi. Ini rumput halal atau rumput haram? Nggak pakai. Ayam jago kalau nafsu birahinya sudah memuncak, itu nggak pakai nengok-nengok lagi. Banyak orang kah atau sepi orang kah? Nggak pakai. Dan itu wajar, binatang. Dan yang ketiga, ada makhluk Allah itu yang bernama manusia. Ya kita-kita ini. Diberi akal, dan diberi juga nafsu. Komplit dan kompleks. Sempurnaan mana di antara ketiga makhluk ini? Tentulah kita manusia. Diberi akal dan diberi nafsu. Komplit dan kompleks. Setiap hari, mulai kita bangun tidur, sampai kita tidur kembali, terjadi pergolakan perjuangan antara bisikan akal dan bisikan nafsu. Kalau akal kita yang menang, kita naik jadi malaikat, walaupun casingnya masih manusia. Tetapi kalau nafsu kita yang menang, manusia jadi buas, manusia jadi rakus, lebih rakus dari binatang sekalipun. Sebuas-buasnya kerbau, atau serakus-rakusnya sapi, makanannya cuma rumput. Tetapi kalau manusia yang sudah buas, manusia yang sudah rakus, aspal masuk, kabel telepon masuk, kabel listrik masuk, cor-coran masuk, buas, rakus, lebih rakus dari binatang sekalipun. Padahal manusia diberi akal, diberi pikiran untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang haram, mana yang halal. Makanya Allah turunkan agama untuk mengatur kehidupan manusia. Allah turunkan Al-Quran dan Al-Hadis melalui baginda Nabi besar Muhammad SAW agar manusia hidup di jalan yang benar. Manusia tidak lepas dari aturan-aturan dalam kehidupan ini. Baik aturan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita tidak lepas dari aturan-aturan. Apabila kita melanggar, kita akan mendapatkan sanksi sosial. Jangan jauh-jauh. Mobil saja itu ada aturan pakainya. Misalkan mobil keluaran Astra Honda Motor, atau Astra, atau mobil keluaran Daihatsu, atau mobil keluaran
Toyota, itu ada buku petunjuknya. Ada aturan mainnya yang tidak bisa disatukan, yang tidak bisa dicampur adukan satu sama lainnya. Maka apabila kita tidak mengikuti aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan, maka kita tidak akan bisa mengendarai mobil secara sempurna. Karena apa? Kita tidak mengikuti aturan-aturan yang ada. Sahabat Islam yang dimulai Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini, ya, pada satu sisi kita harus melaksanakan berbagai macam kegiatan amal ibadah. Tetapi di sisi lain juga kita harus menjaga jangan sampai amal ibadah yang sudah kita kerjakan itu kita rusak oleh perbuatan-perbuatan kita sendiri. Bahwa kita sudah melaksanakan sholat 5 waktu, alhamdulillah. Bahwa kita sudah membayarkan zakat, infak, dan sedekah, syukur. Bahwa kita sudah menunaikan ibadah haji, thayyib. Tapi apakah amal ibadah yang sudah kita kerjakan itu merupakan amal yang banyak? Nanti dulu. Kita jangan berpuas diri dan berbangga hati dulu. Ada 6 perkara yang merusak amal ibadah kita. Bahwa sholat yang sudah kita kerjakan itu, puasa yang sudah kita tunaikan itu, zakat yang sudah kita bayarkan itu, kita rusak oleh perbuatan-perbuatan kita sendiri. Bahwa nanti di akhirat, setiap orang menanti daripada kebaikan-kebaikan atau kebajikan-kebajikan yang sudah kita kerjakan. Kita menanti dan menanti, ya Rob, mana amal ibadah saya? Mana kebaikan-kebaikan yang banyak yang sudah saya kerjakan? Ternyata hilang oleh perbuatan-perbuatan kita sendiri. Al-istighalu bi'uyub sittatu asya'ah tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang merusak amal ibadah kita. Merusak sholat kita, merusak zakat kita, merusak puasa kita, bahkan merusak haji kita. Apa 6 perkara yang merusak amal ibadah itu? Nanti kita sambung lagi insya Allah di episode berikutnya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.